Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para guru SMK Pasundan O2 dan staf pengajar, para peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya membacakan amanat Bapak Kapolres, mungkin untuk seluruh rekan-rekan, kehadiran saya di sini tentunya ada peribahasa kalau tidak kenal maka tidak sayang. Rekan-rekan pasti sayang saya kan? Siap, insya Allah. Ini kan sudah melegenda. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Makanya mungkin saya juga harus memperkenalkan diri dulu sebelum saya membacakan ini. Karena ya selain silaturahmi, kedatangan saya ini mungkin akan menyampaikan beberapa amanat kepada peserta didik semuanya. Ya tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nama saya di sini, mungkin yang sudut nggak bisa baca ya? Kelihatan nggak? Yang depan kelihatan, yang sana berarti enggak. Nama saya Gadi Jukardi, AMD SHMH. Kalau bicara AMD-nya, saya mungkin sejalan dengan Pak Kepala di sini. Saya seorang ahli media, sama dengan rekan-rekan dulu. Kalau di sini SMK teknik mungkin ya. Kalau saya ahli teknik elektronika, ya, arus lemah. Jadi dulu sekolahnya itu di Politeknik Swiss di Ciwaruga dulu. Mengajarnya masih orang-orang Swiss sana, gitu. Makanya disebutnya Politeknik Swiss. Kalau di sana, kalau sekarang dikenalnya mungkin Polban, betul Pak ya? Kalau sekarang Polban. Kalau saya mungkin generasi awal-awal, karena masih pengembangan dulu waktu itu dari Politeknik, dari ITB, mengajarnya si orang-orang Swiss tuh. Ya jadi kadang-kadang tidak nyambung juga. Bahasa mereka begitu, bahasa kita seperti ini. Akhirnya dipaksa-paksa, yang ujung-ujungnya lulus juga. Setelah itu meneruskan, setelah jadi di kepolisian, saya meneruskan di S1 Hukum dan selanjutnya di ambil master hukumnya. Ya. Itu mungkin lewat pendidikan. Saya asli orang Sunda, lahir di Bandung. Kalau tinggal di Garut, kalau penugasan mungkin sudah sangat luar biasa untuk wilayah Indonesia, hanya yang belum, mudah-mudahan tidak, ke wilayah timur, ke wilayah barat sudah habis semuanya. Dari mulai Lampung sampai Banda Aceh, Pulau Sabang, titik nol itu sudah pernah saya injak seperti ini. Jadi untuk wilayah barat itu dari Sabang sampai dengan Lampung ini, mungkin di sini sampai di sini nih sudah saya jelajahi semuanya. Terakhir bergabung dengan Polda Jabar itu Januari tahun 2006, ya. Setelah penugasan dari Aceh. Ya, selanjutnya sampai dengan sekarang bertugas di sini. Bapak, Ibu hadirin sekalian dan adik-adik yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan amanat daripada Bapak Kapolres
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Melalui sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, guru, staf pengajar, dan peserta didik SMA dan SMK. Kalau di sini mungkin SMK, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir. Hadirin sekalian yang saya hormati, kehadiran Polri setiap sekolah ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan upaya pembinaan dan penyuluhan pada peserta didik untuk memperkokoh dan memperkuat ketahanan diri bagi para peserta didik agar tidak terpengaruh atau terprovokasi wujud daripada kehadiran Polri di sekolah-sekolah menjadi pembina pada hari ini, dengan harapan Polri dapat memberikan himbauan, ajakan dan partisipasi kepada para peserta didik dan segenap sivitas akademis sekolah untuk bersama-sama menciptakan situasi sekolah, untuk menciptakan situasi proses belajar mengajar yang aman, nyaman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Perkembangan situasi Kamtibas saat ini bisa kita saksikan di televisi maupun di media sosial. Masih banyak terjadi tawuran antar pelajar, geng motor. Di sini ada ikut geng ya? Apa yang ada di hatimu, di hatiku juga. Dari senyummu aku tahu. Jadi tolong rekan-rekan, barangkali ada, tolong dihindari ya. Penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja usia sekolah tingkat SMA atau SMK. Oleh karena itu kami dari Polresta Bandung menghimbau, satu, agar setiap peserta didik melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam lingkungan sekolah selama jam belajar dan tidak ikut-ikutan kegiatan di luar sekolah yang tidak terkait dengan proses belajar mengajar dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Maksudnya rekan-rekan tidak usah ada gerakan-gerakan tambahan setelah pulang dari sekolah. Ngariung di terminal, kongko-kongko di pengkolan-pengkolan, bergabung dengan beranda-beranda, ini tolong dihindarkan karena secara tidak langsung akan sangat berpengaruh kepada perkembangan daripada rekan-rekan. Agar kepala sekolah dan guru menjalin komunikasi dengan orang tua wali dengan kondisi peserta didik untuk memastikan terhindar dari tindakan yang bisa merugikan, membahayakan diri kita, ulangi diri mereka. Tiga, agar para peserta didik bijak dan cerdas untuk membaca berita-berita di media sosial, berita-berita negatif, dan tidak membagikan kembali berita-berita. Cukup berhenti di kita saja, sebagaimana beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, antara lain pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap SARA, fitnah, berita bohong, dan asusila. Jadi peserta didik harus menyadari betul
bahwa menulis di media sosial bukan berarti kemudian larangan tidak berlaku. Bahkan ancaman sanksinya cukup berat. Sedikitnya ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan saat bermedsos. Agar tidak terjerat kasus hukum, aturan itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2018. Dan disitu tolong adik-adik semuanya untuk bijak bermedsos. Ya. Ada hal-hal memang yang dilarang dan harus mengikuti aturan. Jadi bukan berarti saat menulis di medsos itu tidak ada ketentuan atau tidak ada sanksi hukum yang akan kita hadapi ketika kita salah ketika kita menyampaikan permasalahan-permasalahan yang justru berakibat pada permasalahan hukum. Ya. Jadi kalau dulu ada pepatah bahwa mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang sudah berkembang lagi, jarimu adalah harimaumu. Ya. Jadi tolong sangat berhati-hati, karena dalam bermedsos itu ada ketentuan atau aturan yang mengatur untuk itu. Ya. Dan ada juga sanksi hukumnya. 4. Hindari pergaulan di luar sekolah yang dapat merugikan diri sendiri dan dapat menjerumuskan ke dalam hal-hal negatif, contohnya tawuran. Hal ini dikarenakan pelajar mempunyai ikatan yang lebih kuat kepada teman-temannya. Ikatan tersebutlah yang menyebabkan pelajar ikut serta dalam tawuran. Attachment, komitmen, employment, dan nilai adalah bagian-bagian dari mendorong sosialisasi dan penyesuaian diri pelajar. Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana karena pada umumnya tawuran melanggar pasal 170 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 355 KUHP, dan pasal 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Jadi ini bahasanya mungkin terlalu tinggi poin untuk tawuran. Intinya rekan-rekan, jiwa korsa di sekolah ini jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu kaitannya tadi dengan tawuran. Ya. Ada koridor-koridor hukum yang harus diikuti. Ketika misalnya ada rekan kita ya yang dipukul misalnya oleh sekolah lain, tidak usah terlalu bereaksi dengan cepat, kemudian kita langsung bergerombol menggeruduk. Ada aturan hukum, bisa melaporkan tindakan itu, dan kami siap memfasilitasi untuk melakukan penegakan hukumnya. Ya. Selanjutnya, penyalahgunaan narkoba. Tahapan penyalahgunaan narkoba berawal dari kompromi yang merupakan sikap tidak tegas dalam menolak narkoba, berlanjut kepada coba pakai, yaitu mulainya mencoba ingin tahu atau adanya pengaruh pertemanan, berlanjut ke habitualisasi yang mengulangi pemakaian hingga menjadi kebiasaan. Setelah itu, adiksi merupakan ketagihan yang mendorong untuk terus-menerus memakai narkotika dengan takaran yang kian meningkat. Jadi bahasa singkatnya seperti ini. Kalau permasalahan narkoba itu biasanya dengan kompromi, dengan pertemanan. Ya. Sok mana cobaan heula mah nyoba karaskan lah. Tapi jangankan misalnya mencoba, mendekati aja, mengenal aja, lebih baik tidak. Ya. Karena sekali sudah terkena akan sulit melepaskannya. Itu tadi tahapannya, ada pengenalan, ada adiksi, akhirnya ada habitualisasi, ada adiksi.
Akhirnya ketergantungan. Kalau bicara masalah ini di lapangan, saya sering melakukan razia dan operasi-operasi. Sepanjang jalur tol Gate Soreang sampai dengan Almaty itu, kalau di hari Sabtu hari Minggu itu banyak sekali itu remaja-remaja yang nongkrong. Ada salah satunya di sini nggak? Halo? Kau bengong? Marah apa? Insya Allah tidak ada ya. Saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah ini pasti rekan-rekan jadi insan-insan yang memang betul-betul menjadi harapan bangsa dan negara. Nah itu saya kasih gambaran. Itu sekitar razia semuanya. Memang di razia di dalam badan itu nggak ada. Tetapi setelah saya sinari itu di trotoar-trotoar itu luar biasa. Begitu banyak obat-obatan yang mereka lempar. Ya, saya tidak usah sebutkan jenisnya. Kalau yang pernah mencoba, kalau mungkin tahu kok. Usia etas, ya no. Seperti itu. Ini mudah-mudahan insya Allah tidak ada. Ya. Berbagai macam obat kita temukan. Ya. Jadi tolong rekan-rekan, adik-adik harapan bangsa ini, ke depan bangsa ini terletak di pundak adik-adik semuanya. Ya. Kalau sekarang saja sudah ternodai atau sudah terkontaminasi oleh narkoba, akan bagaimana bangsa dan negara kita ke depan? Ya. Saya, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru kan semuanya sudah tua-tua. Ya penerusnya adik-adik inilah. Ya. Jadi ke depan bangsa dan negara ini ada terletak di pundak-pundak adik-adik semuanya. Setuju pernyataan saya? Ya. Setujunya lemah. Setuju. Saya minta jawab dengan tegas. Setuju. Nah, begitu. Itu namanya generasi harapan bangsa. Bisa dilanjutkan? Halo? Dari tadi kelihatannya bengong terus sih. Tidak usah terkesima melihat saya yang tinggi besar ini. Lihatlah hati dan nuraninya. Meskipun badan rambo, tapi hati saya tetap berinto. Percaya? Supaya tidak tahu yang adik-adik ini dari lihat dari tadi, aduh, tinggal si Bopo itu nunjuk bodong itu semua. Terus nama lagi di Sawamon. Itulah yakinilah bahwa meskipun rambo, hati saya tetap rinto. Gitu. Apa yang ada di hatimu, di hatiku juga. Ya. Berikutnya geng motor. Intermezzo. Supaya tidak terlalu tegang. Saya berharap di sekolah-sekolah peserta didik tidak ada geng motor. Tidak usahlah ikut geng karena naon ya. Yang ada artinya. Yang banyak adalah menurutnya bagi rekan-rekan semuanya. Ya. Terlebih kalau putrinya di sini ikut lagi geng motor. Amit-amit ya. Gak usah. Banyak kegiatan-kegiatan yang justru bertolak belakang dengan norma kehidupan yang baik, mengarahnya kepada kerusakan akhlak dan sebagainya. Ya. Geng motor yang banyak beranggotakan pelajar, saya juga mengajak para peserta didik untuk berani melaporkan bila menemukan adanya aksi geng motor. Tidak usah takut. Mulai mengajarkan terus yang mana awas
Namun penyuruhin orang ke balik sekolah dicegat ya. Ada yang gitu ya? Tidak usah takut. Nah, banyak pula jawabnya. Ya. Tidak usah takut. Di sini ada Pak Diki, ada para Babin. Ya, kalau kita mau laporan resmi ya, ngobrol-ngobrol dulu dengan pemimpinnya sekolahnya di sini, atau pada baginya yang di sini, ya. Nah, pasti kami tindak lanjuti dan kami dalami, gitu ya. Kita ketahui bahwa geng motor itu identik dengan brutalisme. Ya. Biasanya kalau di lapangan itu kalau abring-abringan bawa motor itu biasanya bahasanya apa? Railing kan? Nah, berarti pada tahu nih. Tolong hindari. Kalau yang ada ikut berhenti, ya. Kalau sudah tahu bahasanya jadi curiga nih. Ya, saya berharap kalau itu sekarang berhenti, ya. Karena terus terang selain Bapak Ibu merugikan rekan-rekan, juga merugikan orang tua kasihan ya. Saya bukan merendahkan atau mengecilkan. Orang tua mah nyari, termasuk saya, nyari motor untuk rekan-rekan deh. Bahasa Sunda nama Pak Kepala ibarat nama nepikan nganyukna utangnya. Jadi biarkan untuk rekan-rekan nyaman sekolah berangkat tua, dipikirkan ada kendaraannya. Itu sampai ibarat bahasa Sunda menganyukna utang. Terus itu nanti rekan-rekan yang dikasih motornya dipakai ugal-ugalan di jalan, motor di reno, knalpot, brong dan sebagainya. Kasihan orang tua kita ya. Kasihan nggak dengan orang tua? Kasihan nggak? Ya. Yang sudah berjibaku mencari nafkah untuk menyekolah anaknya, ayam motor jadi siap-siapkan seperti itu ya. Terus oleh kita disalahgunakan lagi motornya. Siap tidak? Kok tidaknya lemah sih? Siap tidak? Yang ini jawab, yang itu enggak masih. Saya mohon serempak ya. Siap tidak? Nah, kepalkan tangannya ke atas. Kepalkan tangannya ke atas. Ya, yang tidak menghafal berarti ada apa-apanya tuh. Siap? Ya. Siap tidak? Terima kasih. Jangan sampai suatu saat saya pimpin razia nanti besar-besaran di lapangan, ada SMK Banjaran tuh. Secara tidak langsung rekan-rekan sudah menjadi anak buah saya nih, sudah menjadi anak didik saya, karena saya dipercaya hadir di sini. Nanti datang ke jalan, Bapak, abdi mah SMK Pasunan tadi. Saya dua itu. Dua, aduh ngeratin saya tuh. Sekali lagi siap ya? Oke, terima kasih. Sama-sama. Itu. Jadi kan ada interaksi antara saya dan rekan-rekan. Jadi mohon maaf, ini salah satu keberhasilan pendidikan ini kan ada interaksi ya Pak ya. Jadi apa yang disampaikan materi oleh saya, ada reaksi dari rekan-rekan kepada saya, ya. Itu kenyataannya tadi seperti itu. Bukan begitu ya, Bu Guru ya? Ya. 5 peserta didik merupakan aset bangsa dan pemimpin masa depan yang harus kita jaga bersama. Tuh, ya kan? Begitu besarnya harapan bangsa dan negara ini kepada rekan-rekan semuanya. Jadi rekan-rekan peserta didik ini adalah aset bangsa di masa depan. Ya.
Siap menjadi generasi penerus bangsa? Ya. Yang lain kita jawab berarti insya Allah. Yang jawab pasti menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Yang tidak jawab juga begitu. Karena sudah diamini kan? 6. Agar peserta didik tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah apabila belum cukup umur. Dengar dulu, jangan dulu. Atau belum memiliki SIM. Karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281. Isi Bapak membuat, baca Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya, Pasal 281. Tidak usah kepala sehari sekarang menyari-nyari undang-undang itu. Cukup buka Google, buka di situ langsung keluar. Bisa kan? Oh iya. Sekarang sudah sangat luar biasa teknologinya. Kalau saya mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah dulu, kalau disuruh nyari referensi itu, ya kan Pak Kepala ya, nongkrong di Palasari di sana. Ya tiap buku melintir di bukaannya terus nguriling. Ya saya dengar Pak Kepala Sekolah nguriling di bukaan terus. Saya kan tinggal di sana di atas di Pajajaran. Isuk-isuk turun jalan kaki ke sana ke Palasari. Terus sampai siang temukaan buku nyari referensi seperti itu. Ya. Sekarang mah tidak usah jauh-jauh. Dunia itu sudah ada di genggamanmu. Semua pada pegang HP kan? Ya itulah. Tinggal buka Google. Ya masing-masing SMK kan sekarang sudah bisa jadi mahasiswa. Ya kan? Iya, semua kan yang hadir di hadapan saya ini mahasiswa Google semua kan? Benar kan? Mahasiswa Google kan? Kalau di hadapan saya yang hadir ini ada yang tidak pernah buka Google, berarti kembalilah hidup pada zaman bahula. Ya? Ya, seperti saya Pak. Ya. Yang di depan sini semua buka Google, tapi tolong buka yang bermanfaat, yang baik-baik saja. Siap? Kalau hanya mereka di Google itu ya cari referensi. Oh, kalau sekarang mikir yang bagus teh, coba cari di Google tuh. Oh, kalau program ini tuh seperti ini, keluar tuh pasti keluar Google. Ya. Jangan nyari-nyari hal-hal yang bikin madoroh. Ya, yang menyesatkan rekan-rekan, yang bisa membuat rekan-rekan berhalusinasi lain-lain. Lain-lainnya tahu kan? Berarti yang jawab sudah pernah kan? Lain-lainnya tahu kan? Jadi tolong hindari hal-hal yang tidak baik, yang berpengaruh kepada rekan-rekan, menggiring kepada hal-hal yang menyesatkan. Ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, hal yang tidak kalah penting menyikapi perkembangan teknologi saat ini, di mana siapapun dapat dengan mudah mengakses konten-konten porno sehingga menjadi pemicu pergaulan dan seks bebas. Ya udah saya bilangin aja, udah gak apa-apa ya. Jadi maksudnya rekan-rekan supaya bisa menghindari hal-hal tersebut yang mengakibatkan
Nah, kupingkeun yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Hamil kan? Jadi kenapa perlu saya sampaikan berdasarkan pengalaman. Ini tugas ini udah hampir 32 tahun saya kupingin di negara tinggal. Suatu saat ada hal yang disampaikan itu terjadi. Karena belum siap mental, baik si putri maupun si putra, ya, dimunculkan permasalahan itu, ditangani dan sebagainya. Tiba-tiba si putra karena merasa diri misalnya bersalah, akhirnya gadir. Tahu gadir? Gantung diri. Ya. Ya, ini berawal dari hal-hal yang tidak baik. Bersikap bijak bermedsos itulah yang harus diharapkan. Ambillah hal-hal yang baik, buang jauh-jauh hal yang membuat madorot, ya. Saya ulangi ya. Hal yang tidak kalah pentingnya menyikapi perkembangan teknologi saat ini. Contoh tadi saya sudah sampaikan masalah Pak Google itu, di mana siapapun dapat dengan mudah mengakses konten-konten porno sehingga menjadi pemicu pergaulan dan seks bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan terjadinya pernikahan dini di kalangan pelajar. Namun sudah terjadi seperti itu, langkah orang tua dan dengan bapak di sini apa itu? Dikawinkan, dinikahkan, tapi pada usia jadi tolong ini dihindari. Malah ada yang jawab alhamdulillah nih. Istighfar. Ya. Astagfirullahaladzim. Saya wanti-wanti tolong hindari hal-hal seperti ini. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh peserta didik agar selalu selektif dalam menggunakan media sosial dan menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia Indonesia yang akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia masa depan. Karena itu generasi muda saat ini agar kerja keras. Kalau rekan-rekan saat ini belajar yang baik, belajarlah yang sungguh-sungguh. Kejar mimpi besar, berusaha sekuat tenaga demi masa depan yang lebih baik dan mewujudkan Indonesia emas. Selain daripada hal-hal yang menyangkut berbagai kenakalan remaja saat ini seperti kita ketahui merebaknya permainan laku-laku dan jajanan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya bagi peserta didik. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh peserta didik agar tidak membawa atau bermain laku-laku di lingkungan sekolahnya, agar tidak mengganggu kegiatan belajar, dan kepada peserta didik mengimbau agar selalu memilih jajanan yang sehat, ya, dan bersih. Hindari makanan yang mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, kepada Bapak Kepala Sekolah beserta staf pengajar, mohon izin Bapak Ibu agar dilakukan razia secara rutin kepada peserta didiknya, serta mengimbau kepada para pedagang yang berjualan di sekitar sekolah. Mohon izin, siap Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala sekolah, guru dan staf, serta para peserta didik, rekan-rekan yang generasi harapan bangsa yang saya cintai dan saya banggakan, yang telah melaksanakan kegiatan ini di hari yang sangat baik ini. Tepuk tangan dulu. Masih ada yang tidak tepuk tangan, berarti ada apa di hati? Siapa batasi? Kepalkan temannya ke atas. Siapa batasi? Kita tidak rumah? Yang bikin motor? Alhamdulillah. Tapi jangan siap di mulut saja, harus dengan hatinya, ya. Baik, mungkin sudah hampir 1 jam, Pak, ya? Belum? Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Saya lebih baik dengan Pak Polisi aja di sini karena dia diajar. Dulu sama rekan-rekan seperti saya juga. Itu apa yang ada di hatimu, di hatiku juga. Baik, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan tolong saya mewakili tadi hal-hal yang rekan-rekan harus hindari. Kalau sayang masa depanmu, sayang negara dan bangsamu, tolong hal-hal yang dilarang tadi yang saya sampaikan 6 itu dilaksanakan dengan baik. Demikian amanah saya yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam mempersembahkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara dan masyarakat yang kita cintai ini. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustaz. Kalau ada yang lapuk saya jadi balik lagi. Selamat berjumpa di lain kesempatan, dan kesempatan itu yang baik dan silaturahmi yang baik bagi kita semua. Baik, terima kasih. Jadi ada permohonan dari Bapak Kepala Sekolah. Halo? Masih siap, ya? Tentang rekan-rekan kan usianya sudah mencukupi jam berkendaraan. Maksud saya usia itu harus di usia sudah 17 tahun atau 18 tahun. Kalau mengukur usia berarti ada di kelas 2 ataupun kelas 3, ya. Nanti mungkin ada permintaan untuk masalah kolektif SIM. Silakan aja Bapak Kepala Sekolah mengajukan permohonan kepada kami, kepada Bapak Kapolres. Insya Allah nanti mungkin akan saya pantau dan saya fasilitasi untuk khusus SMK
Pasundan 2 ini. Ya. Nanti didatakan dulu Pak ya, yang sekiranya usianya sudah memadai. Ya. Kalau yang masih di bawah 17 mah hapunten, ya. Jadi mungkin kalau usianya sudah memadai, kalau seandainya mau koleksi tentang hal-hal lain mungkin yang jelas datakan dulu aja lah Pak, kemudian ajukan permohonan. Nanti keputusannya mungkin ada Pak Kapolres, tapi yang jelas kami akan membantu mendorong untuk proses ini. Baik, itu aja Pak. Ada yang diusulkan, nanti kalau ada tanya jawab lama lagi di sini. Saya mengganggu pembelajaran, ya. Baik, itu aja. Kalau rekan-rekan ya, sekali lagi salam pribadi saja, saya apa yang disampaikan tolong dipedomani dan dipahami dengan baik. Ya. Tidak ada dusta di antara kita. Yang jelas apa yang di hatimu di hatiku juga, ya. Tolong dipedomani betul, jangan sungkan dan jangan ragu ketika ada permasalahan-permasalahan untuk berkomunikasi dengan bapak dan ibu gurunya atau pada ada pembina sekolahnya di sini ya, Pak Bimnya, sehingga setiap permasalahan yang timbul di bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Terima kasih.